Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kami kali ini akan melakukan diskusi, yakni diskusi publik terkait PLH Bupati yang sudah 1 tahun lebih belum dijadikan PJ, dan sampai saat ini aku sudah 1 tahun lebih ini terabaikan seperti itu. Telah hadir bersama kami ada saudara kita Jopi, merupakan aktivis dan mewakili masyarakat Ogan Komering Ulu. Selamat sore Bung Jopi. Selamat sore. Dan telah hadir juga di samping kami ada Medi atau lebih dikenal dengan Midin, merupakan aktivis media juga yang sudah melalang buana ke Santero Nusantara ini. Selamat sore Bung Midin. Sore. Kita break dulu sebentar karena ada suara kereta nanggung-nanggung gitu teman-teman ya. Jadi sambil break ataupun ada kereta itu tidak kita pura-pura kita tidak dengar saja ya. Jadi sehubungan dengan PJ ataupun PLH Bupati ini sudah 1 tahun lebih, dan kemarin sudah pernah diberikan keretanya sudah lewat. Bentar ya. Ya, karena keretanya sudah lewat, kita lanjut lagi ya. Terkait PJ kemarin yang sudah diberikan award ataupun sudah diberikan rekor dari mahasiswa maupun masyarakat Oku, yakni rekor PLH terlama. Jadi di sini yang ingin kami bahas adalah PLH 1 tahun lebih ini dosa siapa? Seperti itu. Untuk pertama kami akan minta pendapat dari Bung Jopi terkait ini dosa siapa PLH ini. Kami persilakan. Selamat sore. Terkait menyikapi masalah PLH yang dari waktu ke waktu berlarut tetap PLH. Kalau kita bicara soal dosa siapa, bisa jadi dosa kita semua. Tapi yang jelas, meskipun ini dosa kita bersemua, kita juga termasuk korban. Masyarakat Oku jadi korban kepentingan politik. Ini sudah bisa diindikasikan ada kepentingan politik dalam hal ini. Jadi memang seakan-akan daerah Oku ini seolah-olah dihambat untuk menentukan nasibnya sendiri oleh karena faktor kepentingan politik. Nah, begitu saja saya kira. Terima kasih Bung Jopi. Memang kami juga sependapat sebenarnya dengan adanya kepentingan politik tadi kan. Tetapi mungkin itu cuma hanya analisa kita saja, dan semoga saja bukan kepentingan politik yang terjadi itu, tapi memang ada hambatan-hambatan lain ataupun ada prosedur-prosedur lain yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi silakan Bung Widin untuk menanggapi. Mungkin sudah terwakilkan jawaban saya dari Bung Jopi tadi, Pak. Untuk tambahan ya, untuk tambahannya mungkin sedikit saya menyampaikan kalau sebisa mungkin ini PJ ini sebenarnya harus disegerakan mungkin. Ya. Mungkin itu saja dulu. Ya, jadi seperti ini karena topik bahasan kita tadi adalah ini dosa siapa ya. Kalau Bung Jopi tadi mengatakan ini dosa, termasuk dosa masyarakat Oku. Kalau menurut hemat kami ini kan kewenangannya ataupun hak prerogatifnya Pak Gubernur untuk mengusulkan 3 nama itu sesuai aturan ke Kementerian Dalam Negeri, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri yang menunjuk dari ataupun memilih dari 3 nama tersebut. Kalau seperti itu kan sudah kelihatan di mana letak dosa masyarakatnya itu. Silakan Bung Jovi tanggapi. Persoalan yang tadi saya katakan ini dosa kita semua, karena di sini kita menjadi korban dari
kancah politik, karena kepentingan politik, akhirnya jadi dosa kita semua. Karena namanya politik itu tidak terlepas kaitannya dengan sosial masyarakat secara menyeluruh. Ya. Kita berdosa karena kita membiarkan dan terus membiarkan hal ini berlarut-larut di Oku. Mestinya kita sebagai masyarakat Oku, sebagai elemen-elemen masyarakat, kita dorong sekuat mungkin agar Oku bisa menentukan nasibnya sendiri untuk masa yang akan datang. Yang jelas mekanismenya di Oku harus ada PJ dulu. Sudah ada PJ, baru kemudian bisa melakukan mekanisme sesuai amanat undang-undang di legislatif melaksanakan pemilihan bupati definitif. Nah, masalah soal nama kita tidak tahu pasti apakah Gubernur Sumatera Selatan sudah mengajukan nama-nama calon PJ ke Mendagri atau belum, itu kita tidak tahu pasti. Tetapi seperti yang tadi saya katakan di awal, ini jelas masalah politik karena kepentingan dan kepentingan. Itulah yang menghambat masalah kita. Bisa jadi kemungkinan dari Gubernur Sumatera Selatan sudah mengajukan nama-nama calon PJ untuk diseleksi, dipilih dan di SK-kan oleh Mendagri. Tetapi kemungkinan di Mendagri terbentur dengan kepentingan tertentu juga. Itu permasalahannya, Pak. Jadi kalau sesuatu itu sudah terbentur pada masalah-masalah kepentingan, memang selalu terhambat. Ya begitu saja, Pak. Oke, terima kasih Bung Jopi yang sudah memaparkan dengan cukup panjang lebar dan mudah dimengerti tadi. Tetapi saya ambil inti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ya. Intinya bahwasanya salah masyarakat itu karena kurangnya peranan masyarakat untuk mendobrak ini. Ya, betul. Mungkin dengan cara berdemonstrasi ataupun menyampaikan aspirasi kepada DPRD seperti itu, ya. Tetapi kami sikapi bahwasanya ini peran masyarakat Oku, baik itu elemen mahasiswa maupun elemen masyarakat, ini sudah berulang kali mendatangi DPR. Bahkan DPR pun sudah berjanji bahwasanya sudah berjanji dan menyampaikan berjanji akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur maupun kepada Menteri Dalam Negeri bahwasanya aspirasi masyarakat sudah mereka tampung dan sudah mereka sampaikan. Namun hingga sampai saat ini belum ada tanggapan dari Bapak Gubernur dan belum ada realisasi dari dari Bapak Gubernur dan Kementerian. Jadi sekali lagi kami akan minta pendapat dari Medi juga terkait ini tadi. Apakah masih kurang giat mahasiswa ataupun show opos dari mahasiswa dan masyarakat ini untuk membuktikan bahwa rakyat Oku ini saat ini terzolimi dengan tidak adanya PJ ataupun dengan lamanya PJ yang hingga 1 tahun lebih ini. Kami silakan Medi. Ya, menurut saya aksi dari masyarakat ini sudah cukup, sudah sering. Bahkan menurut info yang sudah rekan-rekan dari aktivis juga pernah ke provinsi. Bahwasanya ini Pak Gubernur ini harus memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat Oku. Kenapa ada apa pengangkatan PJ itu berlarut-larut sehingga menjadi polemik. Nah, sebenarnya ini ada di gubernur. Seandainya Pak Gubernur itu memberi penjelasan kepada masyarakat, mungkin masyarakat akan mengerti, kan begitu? Dikarenakan tidak ada penjelasan dari Pak Gubernur secara publik, gitu. Nah, disinilah timbul persepsi-persepsi masyarakat, ada kepentingan politik. Saya kira itu bisa dijadikan PR buat Pak Gubernur ya. Mungkin itu saja dulu, Pak. Oke, terima kasih. Kami juga selaku moderator sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Medi dan Bung Jopi tadi. Memang di sini karena ini merupakan hak prerogatif ini yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, hak prerogatif oleh Pak Gubernur untuk menyuarakan ataupun menyampaikan atau meng-SK-kan atau mengusulkan tiga nama ke kementerian.
Ini selamat datang. Ini sudah hadir juga aktivis Oku juga, aktivis masyarakat Oku dari kaum ibu-ibu. Jadi sekali lagi kami kembalikan kepada Bung Jopi lagi tadi. Kalau ini bicaranya sesuai topik tadi, ini salah siapa ataupun ini dosa siapa? Sekali lagi kami perjelas, apakah ini salah gubernur atau salah menteri ataupun salah masyarakat lagi, Bung Jopi? Kalau kita cermati secara lebih signifikan, jelas karena ini masalah penunjukan PLH, PLT ataupun PJ itu wewenang gubernur yang kemudian diperkuat dengan keputusan dari Mendagri. Kalau kita bicara soal salah, jelas yang salah itu dari gubernur dan Mendagri. Ya, betul. Tidak bisa dipungkiri. Gubernur dan Mendagri juga tidak bisa menolak kalau kita menyalahkan mereka. Memang salah. Ya, apa yang harus dilakukan kok tidak dilakukan hingga saat ini. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kepada Bung Jopi. Kalau Bung Medi sebagai statement akhir, kami silakan untuk menyampaikan. Oke. Polemik di Oku ini dari tahun ke tahun selalu bertambah. Jadi kami mohon kepada Pak Gubernur, kepada Pak Mendagri, tolong disegerakan PJ di Oku. Apapun itu alasannya, silakan berikan penjelasan melalui media sosial ataupun media-media lain yang bisa menenangkan warga Oku ini. Sebenarnya warga Oku ini resah. Baik warga masyarakat, PNS yang mau pensiun, ataupun apapun itu menambah keresahan. Mungkin kalaupun ada penjelasan dari yang berwenang seperti Pak Gubernur atau Mendagri, warga masyarakat Oku ini akan mendukung penuh apapun keputusan dari Mendagri dan Pak Gubernur, siapapun itu untuk PJ Oku kita terima. Mungkin itu saja, Pak. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bung Medi sebagai statement akhirnya. Kami juga sependapat, bukan sosoknya yang dibutuhkan oleh masyarakat Oku, bukan sosok PJ-nya, tetapi jabatannya itu. Artinya Oku harus segera di PJ-kan. Dan sebagai statement akhir dari aktivis perempuan Oku, apakah Ibu setuju ataupun apakah Ibu setuju dengan disegerakan PJ Bupati Oku ini? Saya sangat setuju sekali, Pak. Karena mungkin kalau sudah ada PJ kan lebih baik. Jadi saya mendukung kalau sudah ada PJ. Oke, terima kasih. Itulah diskusi publik kami saat ini tetap di channel kami OMC, Oku Maju Club. Sebagai penutup, kami sama-sama mengajak warga masyarakat Oku untuk berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa segera membukakan hati para petinggi Sumsel dan menteri ini untuk menyegerakan penunjukan PJ Bupati Oku. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.